Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan perkembangan teknologi komunikasi justru muncul persoalan baru, yaitu tentang bagaimana orang-orang itu berkomunikasi. Yang terjadi justru ada fenomena bahwa orang-orang justru sulit berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan hati yang terbuka. Maka banyak sekali, walaupun dengan teknologi yang sudah berkembang, dengan berbagai macam gadget atau HP, justru orang dijauhkan kepada orang lain. Orang tidak lagi bisa berdialog atau berkomunikasi tatap muka dan sungguh bisa melihat kegelisahan atau juga persoalan orang lain. Yang harusnya orang itu sungguh dekat di dalam komunikasi karena sekarang sangat mudah berkomunikasi, tapi justru kecenderungannya adalah orang malah semakin jauh sehingga ada persoalan di dalam komunikasi. Dan ketika ada situasi yang sungguh penting, misalnya di dalam sabda Tuhan hari ini yang kita dengar, ada saudara kita yang mungkin sedang ada dalam persoalan atau di dalam situasi dosa, jauh dari Tuhan atau jauh dari gereja, seringkali tidak kemudian ditarik atau dibantu, tetapi justru kadang dibicarakan di media sosial. Dengan teknologi yang ada, justru orang-orang yang sedang mengalami krisis atau mengalami persoalan dengan Tuhan atau juga dengan sesama malah kadang dihakimi atau dibicarakan secara publik di dalam media sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kembali bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu adalah apa? Dalam konteks kita sebagai orang Kristiani adalah komunikasi iman. Maka dikatakan di dalam Injil hari ini sangat bagus sekali bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya. Maka ini penting, menegur di bawah 4 mata berarti diajak bicara secara pribadi, bukan ditegur di depan umum dengan bahasa yang tidak baik, dengan bahasa yang mungkin malah menyalahkan dan justru membuat luka baru dan membuat orang atau saudara kita semakin jauh dan akhirnya semakin berdosa. Kemudian langkah kedua adalah jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya. Tahap kedua, diajak beberapa orang untuk bicara, untuk kemudian bisa memberikan kekuatan dan akhirnya bisa menarik dia. Dan kemudian selanjutnya dalam proses selanjutnya adalah jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya. Dan itu langkah terakhir, ya sudah, itu kemudian dianggap orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang perlu diperjuangkan di dalam Injil ini oleh Yesus ditegaskan bagaimana komunikasi iman yang membawa harapan, yang membawa kekuatan baru bagi saudara-saudari kita. Sehingga dengan kata-kata kita, dengan nasihat-nasihat iman itu orang bisa kembali kepada pangkuan gereja, bisa kembali kepada Tuhan sendiri dan akhirnya disegarkan oleh kekuatan dan juga motivasi kita. Nah, dikatakan sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya apa? Kita diajak untuk mengampuni. Dengan kerendahan hati kita bisa mengampuni, melepaskan kebencian kita, melepaskan dendam kita kepada orang lain. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita membangun komunikasi iman. Bagaimana komunikasi iman itu dijalankan dengan penuh belas kasih, penuh cinta kepada sesama, sehingga sungguh orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita merasakan kekuatan baru. Sehingga kata-kata kita membawa harapan, kata-kata kita membawa damai dan juga keselamatan bagi banyak orang, sehingga orang-orang di sekitar kita dan saudara-saudara kita kembali kepada Tuhan dan merasakan kekuatan baru, keselamatan di dalam Tuhan.
Semoga kita bisa menjadi saksi-saksi yang membawa harapan, saksi-saksi yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Kita hening, kita resapkan sabda-sabda Tuhan sehingga menjadi kekuatan baru, sehingga kita sungguh mau berbelas kasih kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.